Baik, shalom Bapak Ibu, saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu, dalam program Renungan Ulang Tahun bagi Lansia, atau bagi mereka yang disebut lanjut usia. Bapak Ibu, saudara yang sedang berada pada umur lanjut usia, saya mau membagi sebuah renungan yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Dasar firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi, renungan ulang tahun lansia untuk kita semua, yang khususnya mulai umur 50 ke atas. Saya mau berikan sebuah renungan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari ayat ini saya menarik sebuah kesimpulan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ayat ini sedang memberikan kita sebuah pemahaman, sebuah renungan. Dikatakan dulu aku muda, sekarang tua. Artinya bahwa kita tahu bahwa setiap manusia tidak bisa menjalani sebuah kehidupan atau tidak bisa mencapai sebuah titik tanpa ada yang memegangnya atau mengaruniakannya. Maksud saya begini, saudara. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Artinya, kalau kita bisa berada pada titik umur sekian ini, pasti ada pribadi yang membuat kita bisa sampai pada umur tua ini, lansia ini. Siapa dia? Tentu Tuhan Allah. Dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Artinya begini, kalau bukan karena Tuhan, maka saya dulu muda, belum tentu saya bisa sampai pada titik tua ini. Saya dulu umur 20, sekarang 50, belum tentu saya bisa capai umur ini kalau bukan Tuhan. Nah, begini maksud saya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan jangankan 1 hari, sehasta saja kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan sehasta. Jadi kalau kita bisa umur sampai pada 50, 51, 70, 80, itu semua menurut saya karena Tuhan. Jadi di renungan ini saya mendapatkan bahwa bila kita menjadi tua, itu normal secara manusia. Tapi dari sisi rohani saya melihat bahwa kalau bila kita bisa menjadi tua dan masih hidup, itu karena Tuhan. Yang kedua dari ayat yang katakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, sedang bicara tentang pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman hidup sekaligus pengalaman bersama Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, karena kita yakin bahwa pemeliharaan Tuhan semata dan anugerah Tuhan yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Karena itu saya menyebut bahwa ini adalah sebuah pengalaman rohani. Dengan bertambahnya umur, maka sebenarnya pengalaman rohani kita harus makin hari makin meningkat. Dan itu berarti bahwa kita semakin diteguhkan. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sebab Allah yang hiduplah yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Sekali lagi, kalau kita masih ada karena kita meyakini bahwa ada tangan Tuhan yang perkasa yang telah menopang kita sehingga kita masih ada sampai hari ini. Ayat yang lain dikatakan atau bunyi selanjutnya dia berkata, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara, renungan hari ini mau memberi kita sebuah pengharapan bahwa di hari ulang tahun siapapun bisa meninggalkan kita. Anak bisa pergi meninggalkan kita karena mungkin pernikahan sehingga mereka harus meninggalkan kita orang tua. Cucu harus pergi meninggalkan kita karena sebuah tugas dan pekerjaan. Tetapi Alkitab berjanji bahwa tidak pernah dibiarkan orang benar
ditinggalkan sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan bertambah umur kita harus menyadari bahwa ada pengharapan bahwa semua orang bisa pergi meninggalkan kita karena tugas, karena perkawinan, anak cucu bisa meninggalkan kita. Tetapi satu yang Anda harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebuah pengharapan bahwa yang memegang kehidupan kita di masa tua adalah Tuhan. Yang menjamin kehidupan kita di masa tua bukan keturunan kita, bukan pekerjaan kita, bukan uang kita, bukan makanan kita, bukan apapun yang kita miliki, tapi Tuhan Allah. Jadi saudara-saudaraku, semakin bertambah umur, saya senantiasa mengatakan semakin kita bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia bisa meninggalkan kita. Nama besar bisa meninggalkan kita, pangkat bisa meninggalkan kita, umur bisa meninggalkan kita, semua yang kita pakai bisa meninggalkan kita. Bahkan ketenaran bisa meninggalkan kita. Tapi satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah lupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Di hari ulang tahun ini saya mau ajak kita bahwa mari kita terus berharap Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan dan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bertambahnya umur, kadang-kadang ada rasa takut dalam hidup kita. Takut apa yang kita makan, takut apa yang akan terjadi dengan keturunan kita. Entah itu anak kita, entah itu cucu kita. Bagaimana masa depan mereka kalau kita mati tiba-tiba, atau kita meninggal tiba-tiba, atau kita mungkin meragukan, saya sudah umur tapi anak saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya sudah umur seusia ini tapi anak-anak saya belum mendapatkan jodoh pasangan hidup. Saya sudah umur sekian, lansia ini, tetapi anak-anak saya belum punya pegangan hidup. Saya mau bilang sama saudara, di hari ulang tahun ini bukan hanya Tuhan mengaruniakan kita umur panjang, tapi juga memberi kita sebuah janji yang dikatakan bahwa tidak pernah orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Apa artinya? Bahwa bukan hanya Tuhan membuktikan dia telah memelihara kita, tetapi dia sekaligus mau bilang bahwa kalau dia bisa menjaga kita, memelihara kita sebagai orang tua, bisa sampai pada titik ini, maka dia Allah yang sama yang akan menjaga, memberkati, memberikan masa depan kepada keturunan kita. Karena itu jangan pernah takut, mau tambah berapapun umur kita, kita harus terus berharap dan bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena dia jaminan masa depan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh masa depan, rancangan yang gilang gemilang, yang penuh harapan. Apa artinya, saudara-saudara? Kita boleh khawatir bahwa umur kita bertambah, apa yang terjadi dengan anak dan cucu kita. Tapi yakinlah, dia bilang, sebagaimana dia memberkati saudara, maka saya percaya dia juga akan memberkati anak cucu kita. Dia yang telah menolong kita sampai pada titik ini, maka dia Allah yang sama yang akan menolong dan memberkati kita. Karena itu saudara-saudara, hal ini pertama memberi kita sebuah pengalaman atau sebuah makna hidup. Satu, dengan ayat ini kita belajar, satu, kita masih ada, itu semata karena anugerah Tuhan, itu semata karena pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, dengan bertambahnya umur, kita kehilangan tenaga, kehilangan kekuatan, namun kita masih bisa bersandar kepada Tuhan untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Dan bila kita masih ragu karena umur kita sudah bertambah, namun anak-anak kita masih kecil, belum memiliki masa depan, belum memiliki pegangan hidup, ingat, Allah yang pernah menyertai saudara, Allah yang memberkati saudara, Allah yang sama yang akan memegang hari esok. Bukan hanya dirimu yang dia pegang, tapi anak cucumu, keturunanmu, anak-anakmu diberkati. Sekali lagi, saya baca ayat ini sebagai penutup untuk kita semua, bahwa kata Alkitab, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti.
selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada penjagaan Tuhan, selalu ada mujizat untuk setiap mereka yang hidup benar. Nah, kunci terakhir, kalau begitu yang terakhir, bertambahnya usia tadi dikatakan, dia tidak tinggalkan orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kalau begitu kata kuncinya, hiduplah benar, semakin bertambah umur, hidup harus semakin benar. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.